Aku kenal dia tuh dari 2021 kalau nggak salah. Aku dari 2023. Aku ketemu dia di game. Waktu itu satu partian mulu sama dia, jadi dari situ jadi deket gitu loh. Nongkrong. Kok aku dari nongkrong bareng Jerry ketemu teman-temannya. Join maraton dari season 1, bahkan sebelum ada season 1 malah. Udah join. Jadi waktu itu maraton, sebelum ada maraton tuh ada streaming 3 hari gitu. Terus jadiin seminggu, baru berapa minggu kemudian baru jadi maraton. Dari sebelum itu. Pengen aja sih ngerosting, soalnya nggak ada kesempatan. Cuma ini doang kesempatan gue ya. Setuju, sama juga. Buat teman-teman yang ada di rumah, jangan lupa untuk nonton Adili Idola tanggal 30 Mei 2026. Belinya di RCTI Plus, harga cuma Rp49.000 saja. See you! Selamat datang kembali di Day of Lamp yang ke-92 tanggal 31 Agustus. Mendekati detik 100 hari pertama, 100 video pertama, karena nanti di 200 sehari 2. It's not problem. 3 bulan, 6 bulan, 3 bulan pertama ini masa saya biasakan 3 bulan 200 ya, 100 ya, masa saya mencoba tantangan. Nanti di episode 101 sampai 200 ini adalah sebenarnya 100 sampai 100 kan, sampai ya enggak sampai. Jadi sehari 2 nggak tahu akan bahas apa karena sudah mulai kehabisan bahan, tapi masih banyak bahan internet yang perlu dibahas. Salah satunya adalah yang kemarin sudah saya shout out, sudah saya singgung, yaitu Adili Idola Reza Arab, YB, Caca, Alexa. Jadi di tanggal 30 Mei Reza Arab mempunyai hajatan besar, yaitu Adili Idola, yang 10 hari sebelumnya adalah closingan dari maraton yang sudah saya bahas sebelumnya juga, dan 10 hari kemudian ada Adili Idola menjadi rangkaian penutup dari seri maraton. Jadi ditutup oleh tangisan via streaming dan ditutup, dan ada festival juga ya, cuman ya udahlah, ditutup di streaming, maraton ditutup di maraton, ditutup lagi, benar-benar dikunci oleh acara yang bernama Adili Idola. Saya sendiri punya tiga fase nonton ini. Nonton pertama adalah nonton live. Nonton live meskipun lewat aplikasi RCTI Plus ya, cuman nonton live ini adalah nonton pada saat jam tayang. Ternyata busuk RCTI Plus itu belum siap dengan gempuran manusia yang menggantungkan hiburannya melalui streaming. Nah, karena busuk, pertama saya akan membahas bahwa 3 MC, 3 apa ya bilangnya ya, 3 host. Gini, 3 teman-teman
tiga pengisi acara sebelum Adi Idola, 3 orang pertama yang menyambut, yang mempresent. Nah, 3 orang pertama ini kurang. Saya akui kurang menghangatkan, kurang kurang apa ya? Kurang untuk bergimmick. Jadi teman-teman dari komika atau teman-teman yang sudah belajar public speaking itu akan terbiasa membuat flow yang enak, membuat ngobrol yang ya meskipun kaku tapi tetap slow pace, terus dibuat medium pace, terus high pace, terus dibuat slow, akhirnya dibuka dan di situ banyak tracking. 3 orang pertama sebagai present Adi Idola sangat kurang. Saya agak bilang buruk, tapi kurang karena 3 orang dari background yang berbeda disatukan dan gak tahu harus apa, dan akhirnya ya kurang. Di situ aku dengar sebuah jokes yang gak kemakan bagiku. Apa ya? Bentar. Pokoknya ada jokes yang gak kemakan. Dia ngejokes tapi gak kemakan. Dan sayang sekali ya. Acara sebesar ini dinodai sedikit. Itu streaming, live streaming, dan akhirnya aku tutup nonton. Dan juga ada acara bersamaan yang saya harus lakukan. Fase kedua, saya nonton streaming, restreamnya tanpa 3 orang pembuka itu di awal. Jadi langsung acara memperkenalkan diri, memperkenalkan diri, dan sayangnya saya nonton H+2. Kalau nggak salah ya H+2. Di H+2 ini semua jokes di-cut. Sangat aneh. Yuka ngomong tat lo ganti beat. Yuka ngomong lagi tat ganti beat tuh. Lucunya di mana? Tapi background suara ketawanya itu ditampilin. Anehnya itu. Terus reaksi Arabnya juga ditampilin, cuman materinya dipotong. Yuk dari awal ya, dari siapa ya pertama ya, dari Yuka sampai sampai Aterus itu dipotong, jadi nggak tenang. Lalu saya masuk ke fase ketiga, yaitu full set acara. Oke, kita bahas ke fase ketiga aja langsung. Di fase ketiga ini saya nonton dari awal sampai akhir, dari AT sampai Arab, keseluruhan lah, nggak kepotong ya, nggak potong sama sekali. Nah, acaranya bagus. The rosternya juga oke lah, oke. Nggak terlalu dibakar, tapi cukup panas. Itu ibarat kalian ini torch. Nah, bukan korek api ataupun bukan pemantik, tapi torch. Nah, torch ini ada yang apinya cukup besar, kan bisa diatur tuh torch. Nah, untuk sekali berteman-teman yang di sana itu oke lah. Dan Arab pun membayarnya dengan di flamethrower, ya namanya flamethrower. Satu-satu tuh. Mari kita ring, mari kita. Saya tidak mempedulikan Nico, Yuka, Grace or Jepras dari
luar lingkup komika ya. Saya menilai tingkatan rank 1 yang bukan terlalu, pokoknya rank 1 tingkat kelucuan dan rank 6, oke rank 6 adalah kurang ya, masih bagus cuman nggak terlalu ya nggak terlalu sempurna lah intinya gitu, bagus cuman ini kalau ditambahin lagi bisa banget, bisa bagus banget. Di posisi 6 kita ngambil di sesi Jepras dan Grace. Di posisi itu Jepras dan Grace ya ibaratkan gini, Jepras dan Grace yang just girl on cam bingung untuk mendapatkan reaksi dari penonton yang segitu banyak. Nah itu bingung, tingkahnya meskipun Grace sudah terlatih di JKT sebelumnya ya, cuman mereka berdua masih terlihat sangat kaku saat diwawancari Ate ya, terlihat sangat kaku dari tingkahnya, dari gaya bicaranya. Mungkin belum terbiasa dengan audiens gitu banyaknya, tapi dari bahasa yang dipakai, gerak-geriknya itu Grace dan Jepras masih kurang luwes. Jadi saya taruh yang posisi paling bawah. Naik ke posisi berikutnya adalah Rizky Ambon. Kenapa Rizky Ambon sebagai opener saya taruh di nomor 5, posisi yang almost terbawah? Karena bentar ya. Bentar. Kita lihat aja. Oke, kelihatan. Rizky Ambon posisi kelima itu menurutku kurang karena dia itu vibe sudinya masih kerasa. Dia keluar, sebelum keluar sudah dikontak dan keluar saat sesi rose, dan itu kurang gitu. Rizky Ambon itu cocoknya dia ngerus teman-temannya, tapi kalau idola itu kurang. Memang lucu ya sebagai opener, it's okay, cuman untuk jokesnya tuh ada yang sesuatu yang di kepanjangan lah, setamanya kepanjangan, tapi it's okay, it's work ya, dikatrol oleh act out dan lirik lagu. Kalaupun dia masih ada waktu untuk yang lebih panjang lagi, dia mungkin bisa naik ke posisi 4 atau posisi 3. Kita lanjut ke posisi 4. Posisi 4 itu sebenarnya saya kasih ke siapa ya? Yuka. Teknik making. Terus ya wajar ya, Yuka datang dari gamer, streamer, terus dipertemukan dengan panggung sebesar itu dengan belepotan dan sedikit belibet, wajar. Tapi it's okay, semua roastmu dibantu dengan gaya roastinganmu itu sangat apa ya, komedi yang kamu pakai itu sangat Bang Wawan, sangat Hermawan Yoga. Jadi hitungannya Hermawan Yoga pakai apa ya, pakai kostum Yuka Theo, ya itu Yuka itu. Tapi kalau
misalkan dipisahkan nih Hermawan Yoga dan YKTU ya, Hermawan Yoga bisa bisa setara dengan Indra Firmawan ataupun Uus ya. Cuman karena ini adalah Adili Idola, YKTU harus diinduksi atau di training oleh Hermawan Yoga, akhirnya gaya komedi Hermawan Yoga terbawa ke YKTU. Jadi ya gitu. Dan mungkin karena YKTU nggak terlahir dari panggung komika, maka ada beberapa beat yang menurutku itu bisa diolah lagi. Punchline-nya itu kurang gitu, gitu, gitu aja. Tapi sudah bagus banget. Beat-beatnya bagus banget. Cuman per kalimat aja kan, per kalimat bukan cerita yang panjang gitu. Kalau itulah bedanya teman-teman streamer ataupun gamer dengan komika. Kayak Rizky Ambon kan. Rizky Ambon kan menyusun cerita yang sangat bagus, terus diberilah panselan-panselan yang cukup lumayan gitu kan. Dan YKTU ya karena respectnya ke Arab dan apa ya baru belajar sebentar tentang komika, akhirnya ya itu masih kaku di atas panggung, ditonton ribuan banyak masih kaku. Di atasnya YKTU yaitu nomor 3, ya nomor 3, nomor enamnya Grace Cepras, nomor 5-nya Rizky Ambon, nomor 4-nya YKTU, nomor 3-nya eh nomor 3-nya Uus. Aku pilih Uus di nomor 3 karena Uus di Suci 3 balik lagi gitu aja. Tengilnya terus gerak-geriknya itu kembali lagi dan beberapa jokes yang ya saya cuma bilang ya, kalau kalian tahu, kalian nonton pasti tahu lah jokes apa itu. Terus posisi 2 yaitu ada Mike. Sama seperti YKTU, cuman Mike itu memberi, atau Nico ya, Nico itu memberi setup, no, no, no. Semua beatnya itu menggunakan storytelling yang bagus, meskipun artikulasinya kurang ya, cuman ya udahlah. Faktor ini kan faktor eksternal dong, bukan bukan faktor bukan faktor speaker ya. Tapi ya udahlah, bagus. Sudah pasti yang nomor 1 adalah Indra Firmawan. Kenapa AT tidak masuk rank ini? Karena AT di sini bukan roster. AT di sini adalah MC. Cuman MC dan si roasting bahasa Arab di tempat yang berbeda. Sudah pasti yang nomor 1 Indra Firmawan. Dan kalau misalkan di rank keseluruhan sesuai dengan pengisi acara ya Cepras paling bawah, Cepras Chris paling bawah. Terus di atasnya adalah Rizky Ambon, YKTU, terus Uus. Nah, Arab di sini nih. Nomor 5 Arab. Nomor 6-nya Mike, nomor 1-nya Firmawan. Tapi karena dan AT ya, ada AT dan Firmawan hampir mirip. Karena MC dan yang di roasting bukan dari bagian line up, jadi ya udahlah. Dan yang pertama adalah sudah pasti Indra Firmawan dengan segala background dan segala storytelling dan jokes-jokesnya yang masih fresh bagi saya cukup respect dengan Indra Firmawan. Dan ditutup oleh pembalasan
dari Reza Arab yang nembak satu-satu, ditembak satu-satu semua. Dia paling kena menurut saya beat tentang Jepras, Grace, ya member maraton lah terutama, dan ya member maraton, dan ya di seluar itu komika dia nggak kena. Sayangnya itu. Sudah pasti aku shout out sama AT, best roster of the year. 2 kali acara Adil Idola, Fatih Andika memegang kendali itu, dan pantas Fatih Andika menamai dia adalah the King of Rose. Pantas. Jadi itu saja dari saya review Adil Idola. Kalau teman-teman, karena ini saya take tanggal 2 Juni, semoga masih ada di digital download ataupun RCTI Plus sampai 6 Juni bisa tonton. Dan tapi sayangnya ini video uploadnya tanggal 31 Agustus yang sudah lewat jauh. Tapi it's okay. Sampai jumpa besok tanggal 1 Oktober, men. 1 September, men. Gokil. Jadi sampai jumpa besok jam 8 pagi. Bye bye.